untuk kembali mendekatkan kembali apa-apa yang memang kemarin nampaknya sempat kita kegiatan parenting seperti ini. Yang kedua, ucapan terima kasih kami yang setinggi-tingginya kepada orang tua peserta didik ya, yang sudah memberikan kepercayaan yang sedemikian gitu ya, beserta belajar Ananda sekalian. Insya Allah kembali diintensifkan seiring dengan begindang. yang nampaknya lebih kondusif. Para bapak, para ibu yang saya hormati, kedepannya ada di antara program yayasan yang insya Allah akan diturunkan kepada SIT Ibnu Khaldun itu adalah bagaimana agar kita bisa lebih meningkatkan ya atau memperbaiki kualitas komunikasi, kualitas koordinasi antara pihak yayasan, pihak sekolah dan pihak orang tua. Ini kan segitiga emas sesungguhnya ini ya. Kami melihatnya ini stakeholder sekolah segitiga emas yang sungguhnya sangat diperlukan ya untuk memperbaiki kembali apa-apa yang selama 1,5 tahun kemarin mungkin berlangsung kurang optimal gitu ya. Kami menyadari tentu saja ketika kemarin pembelajaran berlangsung secara daring ataupun kadang hybrid, tentu saja banyak hal-hal yang memang perlu kita perbaiki. Kami mendengar kemarin melakukan inventarisasi, kemudian insya Allah ikhtiar-ikhtiarnya yang berhasil kami rangkum dari masukan Ibu dan Bapak sekalian, itu akan kami laksanakan pada jeda pekan depan. Pekan depan ada jeda tengah semester, insya Allah sesudah itu kita akan memulai beberapa program yang mudah-mudahan bisa meningkatkan atau menggairahkan kembali gitu ya semangat anak-anak kita gitu ya, semangat atau antusiasme mereka. Pertama, nampaknya kita akan kembalikan kembali semangat dan antusiasme ini. Nampaknya itu yang akan kita kejar pertama. Dan terakhir, Ibu dan Bapak sekalian, ucapan permohonan maaf tentu saja yang setinggi-tingginya jika ada hal-hal yang memang kurang berkenan kemarin selama masa awal tatap muka terbatas. Kami mendengar sekali banyak masukan, kami mendengar sekali banyak improvement yang diharapkan oleh para orang tua sekalian. Insya Allah bersama-sama kita akan memperbaiki kondisi atau situasi PTM terbatas di SIT Ibnu Khaldun. Salah satunya adalah tentunya dengan menggelar kembali kegiatan-kegiatan webinar parenting yang sebenarnya adalah ikhtiar kita sama-sama untuk meningkatkan keterampilan gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan tapi juga keterampilan kita ya, agar kita bisa mengikuti perkembangan ya, seiring dengan belum maksimalnya pembelajaran tatap muka di sekolah. Ala kulli hal, Ibu dan Bapak sekalian, semoga pertemuan parenting kali ini gitu ya, itu menjadi awal yang baik, menjadi penyemangat bagi kita semua, gitu ya, agar ikhtiar-ikhtiar kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Itu saja merupakan sambutan sebagai di awal acara parenting kali ini. Wabil khusus kepada pembicara kita, Bapak Dr. Indra Kusuma, kami juga mengaturkan jazakumullah khairan katsiran atas perkenannya untuk bisa menghadiri acara webinar parenting di TKIT Alifah dan SIT Ibnu Khaldun. Ini saya pikir sebuah
indikator yang bagus bahwa kehadiran bisa mencapai kurang lebih 500 berapa ini 513 total orang tua itu sesungguhnya 1000-an kurang lebih. Jadi ini pertanda bagus ya. Makanya aroma-aromanya ini aroma-aroma bagus insya Allah. Tandanya tanda-tanda bagus insya Allah. Jazakumullah khair. Sekali lagi kami ucapkan, kami aturkan kepada para bapak, para ibu, tetap sehat, tetap semangat, tetap optimis. Insya Allah kalau bersama-sama kita akan bisa melalui kondisi ini dan berhasil keluar gitu ya sebagai survivor. Jazakumullah khair walafu minkum. Mohon maaf atas segala kesalahan jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair pada Ketua Yayasan Minul Ulama Lembang yang telah menyampaikan sambutannya, dan titik poinnya tadi ya Bapak Ibu, Ayah Bunda, bahwa kita harus bisa bersinergis di pekan-pekan PTMT. Tentunya tanpa dukungan Ayah Bunda, Ibu Bapak dan juga Umi Abi, kita tidak akan bisa menyelenggarakan PTMT ini dengan baik, dan tentunya berkat kehendak Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi dan juga memberkahi segala kegiatan yang insya Allah kita laksanakan. Baik Ayah Bunda, Umi Abi, Ibu Bapak, dan juga guru-guru serta staf SIT Ibnu Khaldun. Di tengah-tengah kita sudah ada pembicara, mungkin sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Dr. Indra Kusumah, SPSI, MSI, dan juga CHT. Tapi barangkali saja sebagian dari Bapak Ibu, Umi Abi, ataupun guru-guru ada yang belum mengenalnya. Oleh karena itu, perkenankanlah saya menyampaikan sedikit CV dari beliau. Beliau bernama lengkap Dr. Indra Kusumah, SPSI, MSI, CHT. Beliau sebagai seorang dosen, pembicara publik, sebagai ilmuwan psikologi, juga sebagai insyaallah beliau riwayat pendidikannya SD sampai dengan SMA dari Tasikmalaya, kemudian melanjutkan di Bandung dari Ma'had Al-Imarat Bandung, kemudian S1-nya di Unpad jurusan psikologi, S2-nya di Universitas Indonesia, dan S3-nya di program doktoral Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran. Kegiatan-kegiatan beliau selain sebagai dosen dan juga sebagai pembicara, serta sebagai penulis, beliau juga berpengalaman di bidang konsultasi, seminar, dan juga workshop, training, serta lokakarya di beberapa instansi, di beberapa LSM, organisasi masyarakat, yayasan, dan juga di kampus dan ke sekolah. Tentunya bila saya menyebutkan satu persatu, waktunya akan habis untuk sekedar membacakan CV-nya. Dan bila Bapak Ibu, Ayah Bunda, ataupun guru-guru ada yang ingin menghubungi lebih lanjut mengenai kegiatan beliau, bisa mengunjungi alamat webnya, alhamdulillah ada ya, www.aindraku.com, ataupun juga surelnya indra.trustco@gmail.com. Lebih lanjutnya silakan Ayah Bunda, Ibu Bapak, ataupun guru-guru bertanya nanti di sesi tanya jawab. Baik, tanpa panjang lebar, mari kita sama-sama untuk mendengarkan materi yang insya Allah akan segera disampaikan oleh Bapak Dr. Indra Kusumah. Jangan lupa untuk mencatat dan juga mengamalkan apa yang disampaikan oleh pemateri. Mangga kepada Pak Dr. Indra, kami persilahkan. Alhamdulillah, syukran jazakallah khair. Ustaz Rizky Aji Pratama, Masya Allah. Ayah Bunda, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittiba'i rasulihil jalil wa nahana 'anil ikhtilafi wal iftiraqi wa tariqil mubil linakuna ala sawa'is sabil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayah Bunda, ba'da tahmid was salawat,
Awalan ukhiyukum bitahiyatil Islam, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya ingin menyampaikan penghormatan Islam. Tahiyatan mubarakatan min indillahi subhanahu wa taala. Penghormatan yang diberkahi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tahiyatan ahlal jannah, penghormatan para penghuni surga ketika mereka berjumpa dengan sesama penghuni surga lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dan mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat. Sedemikian bermanfaatnya sehingga menjadi pertemuan yang kita ingat-ingat manakala kita nanti bernostalgia di surga Firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini acara agenda parenting. Ini luar biasa. Kalau acara dengan SIT Ibnu Khaldun kayaknya saya baru pertama kali ya. Tapi saya yakin agenda parenting bukan yang pertama tentunya. Dan kita sama-sama memahami bahwa sebuah lembaga yang baik, dia tidak hanya juga memberikan pendidikan kepada anak-anak yang belajar di lembaga tersebut, tapi juga dengan orang tuanya. Dengan orang tuanya. Bahkan sekarang mulai ada juga yang ngasih rapot ke orang tua juga, ya tuh ada tuh yang sampai seperti itu. Tapi intinya ada koordinasi dan membangun frekuensi yang sama dalam proses pendidikan. Dan ini yang sedang kita jalani pada saat ini. Karena ya, kadang ada yang konsultasi ke saya terkait dengan anak-anak yang dianggap tanda kutip bermasalah. Yang tanda kutip dianggap bermasalah. Ketika digali ternyata masalah intinya sebenarnya bukan di anak, tapi di orang tua, di rumah. Sehingga sebenarnya yang harus diterapi itu bukan anaknya, tapi orang tuanya. Nah, tentu karena menjadi orang tua itu nggak ada sekolah khususnya, ya, kita terus berupaya menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anak kita tercinta. Saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa ayah bunda, kita semua tidak akan pernah kehabisan cinta dan kasih sayang untuk anak-anak kita. Yang mungkin terjadi adalah kehabisan cara yang tepat dalam mengekspresikan cinta dan kasih sayang itu. Makanya tadi kita memang perlu untuk terus belajar, terus menjadi orang tua, proses yang berkesinambungan dan terus menerus. Dan kabar baiknya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan kepada kita bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Makanya kita bisa belajar juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini kita saling belajar. Karena di sini saya yakin ada banyak ayah bunda juga yang jauh lebih berpengalaman daripada saya juga. Mendidik anak. Kalau SIT Ibnu Khaldun dari TK, SD sampai SMP ya? SMA-nya sudah ada belum, Ustaz? Kalau SMA-nya? Belum ya? Belum. Nah, kalau dari TK, SD, SMP, kalau SMP ya, rata-rata kalau dalam konteks teori perbedaan generasi berarti anak-anaknya itu rata-rata di generasi Z dan generasi Alpha. Gen Z dan Gen Alpha. Generasi Z dan generasi Alpha. Nanti kita senggol sedikit lah terkait dengan itu, bahas sedikit juga. Kalau tema yang
diminta ke saya untuk sharing. Ini terkait dengan mendidik anak sesuai fitrah perkembangannya. Mendidik anak sesuai dengan fitrah perkembangan. Dan tentu saja kita berupaya mengambil ibrah pelajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita juga menjadi orang tua untuk anak-anak kita seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah itu sangat mencintai anak-anak dan luar biasa. Ketika saya mengkaji hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang anak-anak itu luar biasa ya Bunda. Jadi sungguh sangat berbahagia anak-anak yang bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya mendapatkan sentuhan tarbiyah terbaik langsung dari manusia terbaik di alam raya. Ayah Bunda, sebelum saya berbicara lebih lanjut, saya ingin memulai dari sebuah kisah. Namun sebelumnya saya ingin juga memastikan ayah bunda tidak hanya dia mendengarkan, tapi juga kita berinteraksi baik secara langsung, open mic ataupun juga melalui kolom chat. Nah kita lihat misalkan melalui kolom chat deh. Ini sambil coba langsung praktek. Saya ingin nanya dulu. Nah, tidak perlu googling, ya tebak aja dulu ya. Nah, kalaupun belum, kecuali kalau memang sudah tahu, silahkan sampaikan jawabannya. Belum tahu juga tebak aja. Ya. Tapi insya Allah sudah tahu, insya Allah. Nah, pertanyaan saya, apa hak seorang anak dari ayahnya atau dari ibunya? Tergantung. Kalau yang hadir di sini ayahnya, berarti dari ayahnya. Kalau ibunya dari ibunya. Sama aja sih sebenarnya. Kasih sayang dan kasih sayang dari orang tua. Tuliskan di kolom chat, ayah bunda. Silakan tuliskan di kolom chat. Oke. Kita memenuhi keinginannya, pelukan, diberi nama yang baik, oke, kasih sayang, oke, dari ayah dapatkan ibu yang baik, pendidikan, mendapat pendidikan yang baik, dipilihkan calon ibu yang salehah, mendapatkan hidup yang layak, perhatian, kasih sayang, ASI, pendidikan. Masya Allah. Sip. Nah, sebenarnya materinya udah selesai ini. Ini jawaban-jawabannya. Tapi begini, insya Allah tadi yang sudah dituliskan betul, itu adalah hak-hak anak dari ayahnya atau ibunya. Nah, untuk lebih memperjelas, saya ingin menyampaikan sebuah kisah. Sebuah kisah tentang Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab ini belajarnya langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam hal mendidik anak. Nah, sebelum ke kisah yang terkait dengan hak anak, beliau suatu ketika saat beliau sudah Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga sudah wafat, beliau menjadi khalifah. Suatu ketika ada seorang gubernur yang datang audiensi, datang untuk bertemu dengan Khalifah Umar ibn Khattab, dengan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Nah, kalau dengar nama Umar bin Khattab, ayah bunda, yang terbayang orangnya kayak gimana? Coba deh, tuliskan di kolom chat. Orangnya kayak gimana sih? Kalau misalkan ayah bunda ketemu dengan Umar, dari yang selama ini didengar tentang profil Umar, sebelum bertemu, bayangannya Umar itu orangnya kayak gimana sih? Tegas, berwibawa, penyayang, tegas, lembut hati, bijaksana, gagah, bijak. Nah, kira-kira kalau sebelum masuk Islam kayak gimana orangnya? Ya, beliau itu dulunya adalah, ya, kalau sekarang istilahnya
contoh nyata preman pensiun itu Umar bin Khattab. Dulunya preman. Kalau mungkin istilah orang Sunda, sahau kadua gaplok begitu. Tukang bobok, tukang tarok. Nah, cakapnya itu kada diteraskan. Dan itu juga yang umumnya dipersepsi oleh kaum muslimin saat itu. Nah, suatu ketika ada gubernur menghadap beliau dan melihat Umar bin Khattab sedang bermain dengan anak seperti anak-anak. Siga budak letik gitu. Siga budak letik bubudakeun siga budak letik sedang bermain dengan anak kecil, dengan anak-anak, beliau seperti anak kecil. Dan gubernur itu bengong gitu. Kata Umar, "Kenapa? Kok engkau bisa begitu wahai khalifah?" "Loh, emang kalau engkau bagaimana?" kata Umar. Kata orang itu, kalau saya masuk rumah, semua diam. Ada bapak, begitu kira-kira. Dia merasa dirinya berwibawa begitu. Nah, Umar justru menjawab, ya saya berlepas diri ketika kalau Allah sudah mencabut rasa kasih sayang dari hatimu. Apa yang dilakukan oleh Umar? Ya, Umar bahkan mereshuffle, mengganti gubernur itu dengan orang lain yang bisa main dengan anak kecil. Bahasa Umar itu sederhana. Kata beliau, kalau dia tidak bisa berkasih sayang dengan anak-anak, bagaimana dia bisa berkasih sayang dengan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan rakyat, dengan masyarakat? Karena kemampuan kita masuk ke dunia anak dengan kemampuan empati seorang orang tua, kalau kita tidak mampu masuk ke dunia anak, ya bagaimana kita juga bisa masuk berempati dengan orang lain begitu. Padahal anak itu yang sangat dekat dengan kita. Nah, ayah bunda dan Umar bin Khattab juga yang pernah dengan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bermain dengan Hasan, Husain, dan dinaikkan ke pundaknya begitu, kuda-kudaan, pundak ke punggungnya, sambil tuk tak ning nong, kira-kira begitu. Dan kata Umar mengomentari, berkata kepada Hasan dan Husain, kalian ini menaiki kuda terbaik di dunia. Begitu. Rasulullah ya. Dan jawab Rasulullah, ya dua orang ini adalah dua orang penunggang kuda terbaik di dunia. Nah, Umar bin Khattab belajar langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian banyak perkataan beliau juga, dan diantaranya terkait dengan bagaimana hak-hak anak yang legendaris. Suatu ketika beliau jadi khalifah, ada seorang bapak-bapak yang datang curhat tentang anaknya. Dia mengadukan anaknya susah diatur, membangkang, durhaka. Wah, mun ayeuna mah cek orang Sundanya bedegong, buraong, bantang wah nonde eta. Pokoknya hese diatur lah. Umar bin Khattab tidak serta-merta melakukan klarifikasi. Maka dipanggillah juga anaknya, diajak ngobrol untuk tabayun, klarifikasi. Nah, di saat itulah anaknya ketika dipanggil dia kayaknya udah merasa, karena di situ ada bapaknya. Waduh, bapak saya mengadukan saya nih. Sebelum ditanya oleh Umar bin Khattab, oleh Khalifah, oleh Amirul Mukminin, anak itu nanya duluan. Ya Khalifah, apa hak seorang anak dari bapaknya? Kata anak itu. Umar menjawab. Kata Umar ada 3. Ada 3. Nah, kita lihat 3-tiganya ada nggak di jawaban ayah bunda? Ada nggak? Setahu saya ada yang muncul, tapi ada yang belum. Saya belum menemukan tadi. Nggak tahu kalau kelewat ya, karena banyak yang ngejawabnya. Tapi mudah-mudahan sudah ada juga. Jawab Umar yang pertama, hak seorang anak dari bapaknya adalah
dicarikan calon ibu yang baik, yang salehah. Yang berarti hak anak dari ibunya dicarikan calon ayah yang baik. Jadi ada hak anak jauh sebelum anak itu lahir. Ketika memilih pasangan ada hak anak. Coba kita sedikit flashback ke masa lalu dulu ketika memilih pasangan, kita berpikir bahwa dia kira-kira jadi ibu yang baik gak buat anak saya nanti. Dia bisa jadi ayah yang baik gak kira-kira ya. Atau dia ganteng nih, dia cantik. Kalau hanya itu saja berarti egois. Egois kalau begitu. Itu yang pertama kata Umar. Dicarikan calon ibu yang baik. Karena ini hak anak dari ayahnya. Karena yang ditanyakan oleh anak itu begitu. Yang kedua, kata Umar bin Khattab, diberi nama yang baik. Nah, itu tadi sudah muncul belum ya? Diberi nama yang baik di jawaban di kolom chat. Diberi nama yang baik. Yang ketiga, diajari Al-Quran. Umar langsung pada poin intinya. Diajari Al-Quran. Anak itu kemudian menjawab, ya Khalifah, wahai Amirul Mukminin, saya tidak mendapatkan satu pun hak saya itu dari bapak saya. Ibu saya wanita Majusi. Yang jelas bukan seorang muslimah yang taat. Saya juga tidak diberi nama yang baik. Saya diberi nama Serpa Julan atau Julannya. Yang artinya kumbang kelapa. Jadi ngasih nama anak kumbang kelapa. Dan saya juga tidak pernah diajari Al-Quran oleh anak saya. Saya tidak pernah diajari Al-Quran oleh anak saya. Dan dengan kenyataan tersebut, justru Umar memarahi bapaknya. Dan kata Umar, engkau telah durhaka kepada anakmu jauh sebelum dia durhaka kepadamu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi ternyata selain ada anak durhaka, ada juga ayah durhaka, ada ibu durhaka yang tidak memenuhi hak-hak anak, terutama yang tiga itu. Terus gimana dong? Kan nikahnya bahkan udah keluar, anaknya juga udah gede, udah sekolah. Hak anak yang pertama gimana kalau dulu kelewat? Ya kalau udah kelewat, kalaupun saat itu, kalau pertama kan mencari. Kalau sekarang berarti menjadi dan menjadikan. Kita menjadi ayah terbaik buat anak kita atau ibu terbaik buat anak kita, dan pasangan kita juga kita jadikan bersama-sama, kita dorong perbaikan diri agar menjadi ayah terbaik dan ibu terbaik buat anak-anak kita. Nah, ayah bunda semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini di awal bahwa ternyata ada hak anak dari kita. Dari kita. Waduh, namanya keren, tapi pas ditanya artinya apa nggak tahu. Itu nama artis kayak keren tuh. Tapi nggak tahu. Wah, hati-hati loh kalau kayak gitu. Apalagi kalau ternyata pas dicari artinya jelek, ganti nama aja nggak apa-apa. Rasulullah SAW juga seringkali mengubah nama para sahabat yang artinya kurang pas, nggak pas. Nah, makanya pastikan kalau ngasih nama jelas maknanya, dan jangan mentang-mentang ada di Al-Quran siapa namanya Jahannam. Naudzubillah min dzalik, ya jangan begitu. Makanya perlunya untuk bertanya kepada ahlul ilmi seperti itu. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita itu tadi hak anak ya, hak anak. Tema kita tadi lebih menekankan terkait dengan fitrah perkembangannya. Fitrah perkembangan. Terkait ini saya jadi teringat dengan hadis ini nih. Nih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan atau anak Adam kalau dalam keterangan yang lain lahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani.
yang meyahudikan, menasranikan, atau memajusikan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa tidak ada mengislamkan? Ayo, coba tuliskan di kolom chat. Kenapa tidak orang tuanya yang mengislamkannya begitu? Kenapa? Ya, silakan tuliskan di kolom chat. Iya ya. Di sini. Kenapa? Nah, karena fitrah itu sendiri adalah Islam. Islam itu adalah fitratallahi allati la tabdila li khalqillah. Karena fitrah itu sendiri ya Islam. Makanya dalam Islam semua anak siapapun orang tuanya fitrah Islam. Batas kemudian dia menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi sebenarnya aslinya itu ketika balik. Ya, ketika balik. Aslinya itu ketika balik. Jadi sebelum balik, siapapun orang tuanya masih fitrah, masih Islam. Nah, ketika balik, ketika perangkat memilihnya sudah sempurna, penglihatan, pendengaran, kalbunya untuk memilih, memilah, memutuskan. Dan kalau dia memfungsikan itu, dia akan mencari siapa Rabb yang sebenarnya, yang layak disembah dengan sebenar-benarnya, pasti akan mencari. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Wah, ini matahari ini Tuhan saya, bulan dan sebagainya. Soalnya bintang, bulan, oh matahari lebih gede nih. Gitu. Itu proses pencarian. Dan insya Allah ketika dia mendapatkan dakwah Islam dan dia jujur dengan fitrahnya, ya, akan kembali kepada Islam. Kalau orang tuanya juga Muslim, tapi dia tidak memfungsikan penglihatan, pendengaran, kalbunya juga, ya sama aja bisa masuk neraka juga. Seperti itu. Ya, kalau tidak memfungsikan. Nah, jadi batasannya itu ketika balik. Dan ini setahu saya yang membedakan ajaran Islam dari yang lain, keunikannya, kedahsyatannya di sini. Ada fase pembatasnya. Ketika balik, ya, terutama akil balik ya, ada istilah akil balik juga. Nah, ayah bunda semuanya, berbicara tentang fitrah dan kemudian tadi di judul fitrah perkembangan. Fitrah perkembangan. Ada istilah pertumbuhan, ada istilah perkembangan kalau dalam psikologi terutama. Dalam psikologi perkembangan ya. Ada pertumbuhan, ada perkembangan. Atau dalam biologi juga ada. Nah, kira-kira apa bedanya pertumbuhan dengan perkembangan? Kalau yang disampaikan di sini kan lebih dalam konteks perkembangan. Kalau pertumbuhan itu cenderung ke aspek yang sifatnya biologis dan lebih mudah diukurnya. Berat badan, tinggi badan, itu kan lebih mudah diukurnya. Tapi kalau perkembangan ini terkait dengan fungsi-fungsi psikologis. Dan dalam psikologi ada istilah, ada tugas perkembangan. Secara umum pertumbuhan dan perkembangan idealnya memang bersamaan. Kalau tadi ada istilah akil balik, balik itu lebih ke pertumbuhan. Makanya ukurannya kan sesuatu yang physically, kalau di perempuan dengan haid misalkan, atau laki-laki memang proses mimpi tapi kemudian keluar mimpi basah lah, dengan mimpi basah. Nah, dalam konteks psikologi, perkembangan manusia itu dari prenatal, ya, kemudian menjadi bayi, lahir, menjadi anak-anak, masa puber, remaja, adolescent, dewasa, tua. Ya, dewasa pun ada dewasa awal, dewasa madya, dewasa akhir. Nah, yang memang termasuk kategori baru dalam psikologi itu istilah remaja sebenarnya. Dulu itu anak dewasa. Anak dewasa. Dan dalam Islam juga pembatasannya itu kan.
Ketika balik sudah kena taklif, ya, statusnya dewasa, sudah kena taklif gitu ketika sudah balik. Nah, sedangkan kalau dalam konteks ini ada proses transisi antara anak dan remaja dan dewasa. Dari anak-anak ke dewasa. Nah, kalau dalam Islam aslinya ketika akil balik itu sudah taklif, sudah dewasa. Nah, makanya fase ini, fase balik, akil balik itu penting untuk ya kita pastikan. Ini terutama yang anaknya di masa-masa usia sekitar 10-11 tahunan itu proses transisi ya. Awal-awal balik. Nah, di situ orang tua idealnya menjadi yang pertama dalam menginformasikan terkait apa yang akan terjadi dengan mereka. Dan konsekuensinya apa dan sebagainya. Menjelaskan kepada anak perempuan tentang haid, kepada anak laki-laki tentang mimpi basah dan konsekuensi dan sebagainya. Itu harus diajak ngobrol secara khusus. Nah, ayah bunda, sebelum masuk ke how-to-nya, ada rumus secara umum yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan bagaimana kita mendidik anak, ya, memperlakukan anak. Ya, kalau para ulama membagi di 3 kategori berdasarkan usia memang. Ya. Kata para ulama, 0 sampai 7 tahun perlakukanlah anak-anakmu seperti apa, Bu? Pak, bisa tuliskan di kolom chat. 0 sampai 7 tahun diperlakukan seperti apa? Ya. Seperti raja atau ratu, betul. Jadi diperbanyak kisah pengalaman-pengalaman yang membahagiakan, kesan-kesan positifnya. Yang namanya raja, ratu, diperlakukan seperti raja dan ratu, ya keinginannya selama bukan maksiat dan bukan sesuatu yang membahayakan, bisa dipenuhi gitu kalau ada keinginan. Jadi kecenderungannya begitu, dilayani lah, kecenderungannya dilayani. Tapi usia 7 sampai 10 tahun, kata para ulama, perlakukan anak-anak seperti apa, Bu, Pak, Ayah, Bunda? Seperti tawanan atau tahanan. Nah, kalau sederhananya begini. Kalau ketika 0 sampai 7 tahun, ya, perlakuan seperti raja, dia seperti yang di atas kita. Tapi 7 sampai 10 dia seperti yang di bawah kita gitu. Pendekatan seperti tahanan, tawanan. Yang namanya tawanan, sipir kepada tahanan, ya dia yang ngatur. Di situ mulai dipertegas tentang aturan dan konsekuensi. Termasuk reward and punishment lebih mulai tegas di situ. Jadi harus tegas. Ada kata tega dalam kata tegas. Betul ya? Ada kata tega, ya S-nya dihilangin itu tega. Ya memang harus tega. Kadang bisa jadi anak menangis dan sebagainya, ya harus tega ketika itu bagian dari proses pembelajaran. Meskipun beda antara keras dengan tegas. Keras dengan tegas beda. Kalau yang namanya tegas itu masih mungkin berpadu dengan kelembutan. Berpadu dengan kelembutan. Nah. Tapi kalau keras dengan lembut ya beda. Gitu. Keras dengan lembut berbeda. Kalau tegas dengan lembut masih bisa berpadu. Nah, kalau usia di atas 10 tahun, ini setelah balik lah. Atau setelah balik, kira-kira diperlakukan seperti apa, Ayah Bunda? Seperti teman, seperti sahabat. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Nah, Ayah Bunda,
Logika sederhananya begini. Dalam psikologi ada istilahnya significant others. Jadi orang lain di luar diri seseorang, dalam hal ini di luar anak, di luar dirinya anak, yang berpengaruh besar dalam pembentukan perilaku, kepribadian dari anak. Usia 0 sampai 7 tahunan, pertama dan utama adalah orang tua. Orang tua. Orang tua. Usia 7 sampai 10 tahunan, signifikan others itu sudah mulai bertambah. Terutama selain orang tua, ada yang mulai menguat peran sebagai signifikan others-nya itu adalah guru. Dan guru di sekolah itu sudah semakin tegas, ada aturan main dan sebagainya semakin jelas. Maka di rumah pun frekuensinya harus sama. Jadi ketika di sini aturan, di sini juga aturannya sinkron dengan yang diajarkan di sekolah. Jadi jangan sampai sekolahnya bilang A, di rumah B begitu. Ya, nggak kompak kalau seperti itu. Itu bisa menimbulkan masalah di anak. Sama seperti ketika misalkan di rumah dalam konteks orang tua, baik sebelum 7 tahun ataupun bisa juga setelahnya, perbedaan pola asuh antara ayah dan ibu itu juga bisa berdampak negatif. Ayah bunda ada yang pernah nonton film The Nanny 911? Ada nggak? Pernah nggak? Bisa kolom chat deh. The Nanny 911. The Nanny 911. Pernah, alhamdulillah. Itu jadi semacam reality show. Kalau yang ada anaknya bermasalah, panggil Nanny 911. Kemudian dia datang, observasi, ngelihat. Setelah observasi, petakan, oh masalahnya ini. Kemudian solusinya seperti ini dilakukan sampai selesai masalah anaknya. Kira-kira begitu. Nah, beberapa kasus itu muncul karena ayah dan ibu beda keputusan. Kata ayahnya boleh, kata ibunya tidak, atau kebalikannya. Nggak kompak. Nah, makanya kalau ada hal-hal seperti itu, ngobrol dulu di belakang. Tidak elok kalau kemudian beda pendapat, apalagi ribut di depan anak seperti itu. Nah, nanti bisa jadi anak malah ngerjain. Oh, urusan ini ke ayah nih, urusan ini ke bunda nih. Gitu. Kalau nggak kompak. Walaupun misalkan kata ibu boleh, biarin aja dulu. Ngobrol dulu sama istri. Kalaupun mau diubah, baru kemudian kalaupun menyampaikan ini keputusan bersama. Jadi dia mau ngadu, kalau yang bisa menyampaikan ibunya, datang ke bapaknya, oh, sama dengan ibunya, kompak. Kalau gitu biasanya nurut. Nah, dalam konteks tadi dengan sekolah pun sama. Nah, untuk yang remaja, di atas 10 tahun, 11 tahun lah terutama, signifikan others-nya nambah lagi yang semakin berperan besar, yaitu teman. Kalau orang tua tidak memainkan peran seperti teman, pengaruhnya akan kalah oleh teman dari anak itu. Makanya untuk anak remaja ya sampai dewasa sebenarnya positioningnya kita memposisikan seperti setara. Nah, ini pendekat. Selain ada hal lain sebenarnya yang terkait dengan gangguan terhadap fitrah perkembangan, misalkan di ini. Bentar. Oh ya, sini. Kita lanjut dulu yang slide tadi. Nah, jadi proses pola asuh itu untuk semakin meningkatkan sisi independensinya. Meskipun yang matang itu sebenarnya bukan yang independen, tapi lebih interdependent. Dia punya kemandirian, tapi dia juga bisa sinergi dengan yang lain sebenarnya. Jadinya tidak mutlak-mutlakan hanya dependent dan independen ya. Justru kombinasi keduanya lah, interdependent. Yang dia punya kemandirian dalam bersikap, memilih, tapi dia juga sadar bahwa dirinya tidak bisa lepas dari yang lain dan bisa bersinergi dengan yang lain. Nah, terutama masih nyambung dulu ya tadi ya, terkait dengan
akil balig. Orang tua bagaimana? Masalah nafkah menurut para ulama sebenarnya ketika sudah balig, anak laki-laki itu sudah tidak lagi wajib diberi nafkah. Sebenarnya. Karena idealnya dalam Islam ketika balig itu dia juga sudah memiliki kemampuan daya cipta finansial. Punya kemampuan ma'isyah idealnya. Ketika balig itu visi misi hidup, konsep dirinya sudah jelas. Tugas orang tua itu kan mengantarkan sampai balig idealnya. Dengan dua hal. Pertama memberikan akar bahasanya, yang kedua memberikan sayap. Akar itu apa? Prinsip, nilai. Nah, yang disebutkan oleh Umar bin Khattab intinya itu di Al-Qur'an. Makanya kalau Al-Qur'an sudah diajarkan sejak kecil, hadis Rasulullah itu kan menyebutkan orang siapa yang mengajarkan Al-Qur'an kepada anaknya sejak kecil, mundu sigor sin, maka Allah akan mencampurkan Al-Quran itu dengan darah dan daging anak itu. Jadi darah dan daging itu tersibgoh dengan Al-Quran. Gitu. Ya, artinya insya Allah diharamkan dari api neraka kalau seperti itu. Nah, tugas kita itu di dua itu. Menginstal akar. Makanya dalam Al-Quran, Luqman dalam perjalanan ngasih nasihat kepada anaknya. Ada banyak kisah dalam Al-Quran itu justru ayah dan anak. Terkait dengan menginstal akar terutama. Bunda juga bertanggung jawab. Ayah bunda dua-duanya sama bertanggung jawab. Nah, kalau sayap itu terkait dengan skill kompetensi. Jadi akar itu membangun integritas, integrity, amanah, keterpercayaannya. Kalau sayap itu kafaah. Kafaah. Kemampuan, kompetensi, skill. Termasuk di kuliah, kalaupun sekolah, dia terbang. Jadi amanah, kafaah. Itu dua kata kunci, integritas dan kapabilitas. Tugas orang tua itu dalam konteks itu. Ketika balik, kalau laki-laki itu sebenarnya sudah tidak ada kewajiban menafkahi, kata para ulama. Kecuali anaknya belum punya harta, yaitu berarti tambahan aja. Dan plus dia sedang berproses menuntut ilmu, misalnya, sehingga nggak ada sempat waktu untuk bekerja. Nah, kalau itu masih dibantu oleh orang tua. Tapi aslinya, idealnya yang namanya laki-laki ketika balik idealnya sudah punya kemampuan daya cipta finansial. Nah, ini yang kadang kita kelewat. Karena mengandalkan sistem pendidikan seolah-olah daya cipta finansial ketika sudah lulus kuliah. Dan entrepreneurship dan sebagainya sudah bisa diinstal sejak kecil sebenarnya. Rasulullah aja dari usia 7 tahun, 8 tahunan sudah mulai punya penghasilan. Dengan menggembalakan kambing. Nah, kalau anak perempuan, urusan nafkah ini dari orang tua sampai nikah. Jadi meskipun sudah balik, ya masih ada kewajiban sampai nikah. Kalau dari para ulama begitu, kewajiban nafkah kepada anak. Nanti menikahkan proses tarbiyah, pembinaannya. Nah, terkait dengan kategorisasi, ini teori perbedaan generasi. Nah, anak-anak berarti yang sekarang, yang sekolah di SIT Ibnu Khaldun, berarti kan generasi Z ya. Kalau yang lahir generasi Z akhir aja itu 2010 usianya 11 tahun. Jadi 11 tahun ke atas. Jadi ke SD akhir dengan SMP itu masuknya generasi Z. SD yang di bawah 11 tahun itu masuknya generasi alfa. Ini ada X, ada generasi baby boomers, ada generasi X, generasi Y, itu generasi milenial. Banyak yang kadang masih salah ya. Anak muda itu semuanya disebut milenial. Padahal milenial itu yang lahir sekitar tahun 81 sampai 94. Batas akhirnya itu ketika internet sudah mulai dibisniskan secara komersial. Di Indonesia itu sekitar 94-95. Jadi beberapa negara bisa jadi beda tahun. Nah, ini generasi milenial. Kalau Gen Z itu bukan milenial.
Jadi yang mahasiswa sekarang itu bukan milenial. Apalagi pelajar SMA, SMP itu bukan milenial, itu Gen Z. Itu disebutnya generasi post milenial atau pasca milenial kalau dalam psikologi. Atau ada juga yang menyebut zilenial. Jadi kalau Y itu milenial, karena dia mulai menapaki masa remajanya itu di masa-masa pergantian milenium ya. Kalau generasi Z, zilenial. Zilenial. Apa? Ada yang nyebutnya centennial. Wah, ini istilah-istilah macam-macam ya. Nah, nanti kita lihat generasi Z itu seperti apa. Ini karena yang hadir di sini kan rata-rata generasi Z dan Alpha nih. Paling dua ini yang akan kita bedah. Lebih lanjut. Ini dengan bahasa yang lebih sederhana ya. Nah, generasi Z, ini bisa kita lihat, itu hadir ketika pertama internet sudah mulai secara komersial. Dan kemudian dari 2010-an, akhir tahun 2000-an awal, itu sudah mulai muncul ada handphone, jadi sudah mulai mengenal juga. Tapi belum yang berteknologi tinggi seperti sekarang. Nah, ini juga berdampak secara umum, meskipun prinsip dasarnya begini, setiap orang, setiap anak itu unik, tapi ada kesamaan secara umum biasanya, meskipun tidak pasti seperti itu juga. Gen Z itu lebih menghargai keberagaman, menghendaki perubahan sosial, suka berbagi, berorientasi target. Kalau generasi Alpha ini belum banyak ya, definisi penjelasannya belum banyak, tapi umumnya mirip dengan generasi Z, cuma lebih canggih, gitu. Lebih canggih. Karena baru lahir sudah tahu dengan video call misal, gitu. Ya bayi-bayi sekarang kan sudah main video call 2 tahun sudah minta video call. Gitu. Anak saya juga kalau saya lagi di perjalanan minta ke bundanya video telepon ayah itu video call. Generasi kita kan nggak begitu. Lu paling hanya di film-film saja bahwa orang bisa ngobrol kayak adep-adepan gitu. Bukan cuma suaranya. Nah, ini karakteristik khasnya antar generasi. Generasi right me itu yang baby boomers. Call me ini generasi X, Gen X. Nggak tahu mungkin ayah bunda rata-rata generasi mana nih? Kayaknya generasi X dan Y kayaknya ya. Atau ada juga yang baby boomers di sini. Nah, ketika kalau generasi milenial, ini generasi Y, itu sudah mulai familiar dengan email, milis. Yang sekarang anak-anak sekarang kayaknya nggak tahu milis itu apa. Udah ketinggalan. Ini yang generasi Z, chat me. Nah, kalaupun ininya biasanya banyak yang sudah bukan WhatsApp kalau mereka itu ya. Udah beda lagi. Aplikasinya pun berbeda dengan kita. Nah, di Alpha nih, video call. Dari bayi sudah bisa. Nah, ayah bunda, ini nih, tantangan generasi Z yang ini bisa berdampak terhadap fitrah perkembangan. Nah, secara umum ini ada terkait dengan teknologi yang mengancam mengambil alih proses pengasuhan. Hanya karena biar mendiamkan dikasih HP. Itu kita harus batasi betul tuh hal-hal seperti itu. Dan kadang harus tega. Makanya kalau saya kepada anak-anak, karena kita melihat ada banyak kasus terkait dengan kecanduan gadget ya, nih yang kecanduan gadget dan sebagainya, dan dampaknya kemana-mana ternyata. Apalagi kalau tanpa kontrol, anak masih kecil sudah bebas 24 jam dikasih HP, bahaya kalau seperti itu.
memang ketika pandemi sekarang, ketika hadir pandemi, jadi lebih familiar dengan HP ya anak-anak. Tapi harus ada aturannya. Kalau saya dengan anak-anak, saya sampaikan, kita belikan handphone, ini karena tuntutan belajar. Jadi ini untuk belajar. Di luar belajar harus izin. Dan kita tetap beri, walaupun mau main game misalnya begitu ya, ataupun nonton, hanya 1 jam, misalkan sehari. Di luar itu ya harus dikumpulin ke orang tua. Dan saya yang di rumah kebagian jadi polisinya. Urusan jam itu. Urusan jam HP di luar untuk kepentingan belajar ya. Kecuali kalau mau belajar Duolingo lah, belajar bahasa, belajar YouTube-nya yang ilmu sok silakan kalau itu. Tapi kalau main game atau nonton, itu betul-betul. Dan kadang kita harus tega. Kadang tegas itu ada kata teganya. Karena ini bisa mengambil alih ya, pengasuhan. Dan bahaya kalau kita menyerahkan pengasuhan anak kita ke gadget. Nah dari sini, dari gadget ini bisa dampaknya ke pornografi, ke free sex, ke pacaran dan sebagainya. Kalau narkoba itu pintu masuknya rokok. Tapi kalau urusan orientasi seksual dan sebagainya itu pornografi. Ke saya itu sering akhir-akhir ini termasuk beberapa pekan terakhir banyak yang kontak, termasuk yang dari luar Jawa dan sebagainya, luar Jabar, yang mau terapi orientasi seksual yang gay ya, yang gay. Jadi urusan LGBT ini dahsyat. Tambah lagi sekarang berkembang berbagai turunan-turunannya. Kemarin yang lagi rame kan child free ya. Itu dampak terhadap fitrah child free, bebas anak, child free. Jadi ketika nikah sudah sepakat tidak akan punya anak. Nggak mau punya anak. Alasannya kadang kayaknya moralis alasannya. Alasannya moralis. Untuk tidak menambah kepadatan penduduk dunia dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tapi dari paradigma dasar aja sudah ngaco. Kita bisa analisis dari katanya saja. Kita bisa melakukan analisis konten dari kata. Ketika kita kalau ngobrol dengan sesama kita kan, sudah dikaruniai anak. Jadi anak itu adalah karunia, anugerah. Dan memang begitu. Tapi kalau istilahnya child free, free itu kan biasanya kayak freedom, bebas, merdeka. Biasanya digunakan kayak Indonesia kemarin 17 Agustus bebas, merdeka dari penjajahan. Atau sesuatu yang beban, yang menghimpit, gitu. Misalkan bebas utang, atau pajak, debt free, tax free, begitu. Jadi kalau child free, ya anak itu yang dianggap penjahatnya, dianggap beban, dianggap penjahat itu anak. Dan kalau yang sejak awal sudah misalkan child free seperti itu, ketika misalkan qadarullahnya hamil, apa yang dilakukan? Ya mereka tidak merasa bersalah untuk melakukan aborsi. Dan sekarang aborsi dahsyat di Indonesia. Di Indonesia, data dari BKKBN itu beberapa tahun yang lalu ya. Sekarang kemungkinan besar sudah meningkat. Bahwa per tahun di Indonesia, ini di Indonesia saja, aborsi itu 5 juta. Per tahun, 5 juta aborsi. Artinya ada 5 juta calon anak, janin bayi yang dibunuh. Emang banyaknya pelakunya adalah generasi Z ini. Banyak pelakunya itu Gen Z. Mayoritas Gen Z. Ya usia-usia anak kita yang SMP, SMA, begitu. Gen Z kan SMP, SMA, SD akhir lah kalau sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Paling banyak di situ. Ini tantangan. LGBT ini lebih ngeri lagi. Pertama, mereka sudah berhasil bahkan menyusup ke organisasi profesi dalam konteks psikiater, psikologi itu sampai mengubah referensi yang DSM-4. Yang DSM itu semacam kitab sucinya lah kalau bagi psikiater, psikologi, psikolog. Referensi bahwa ini masalah atau tidak, gangguan atau tidak, gangguan mental atau tidak. Yang awalnya itu gangguan jiwa.
orientasi seksual homoseksual itu. Tapi kemudian diganti karena ternyata di tim penyusunnya, di gugus tugas yang menyusunnya, dari sekitar 9, 4 itu yang lainnya normal tapi pendukung gitu. Yang sudah ya artinya untuk mengubah itu mereka sampai menyusupkan orang-orangnya jadi di tim gugus tugas penyusun itu. Dan itu jadi dasar seolah dasar keilmuan meskipun mereka juga mengakui bahwa perubahannya itu lebih dikarenakan faktor budaya karena yang LGBT makin mendominasi di Amerika sana. Bisa jadi ke depan zoofilia, hubungan dengan binatang pun dicabut juga, dianggap normal. Kalau mereka juga berhasil melakukan hal yang sama, pedofilia, zoofilia, dan sebagainya. Naudzubillah. Ditambah lagi, ada pendanaan dari lembaga-lembaga internasional triliunan untuk kampanye, untuk kampanye. Ditambah lagi, ada komunitas-komunitas yang secara aktif dan agresif melakukan rekrutmen. Baik secara halus ataupun secara paksa, predator. Naudzubillah. Saya pernah menemani istri saya penelitian riset ke salah satu kecamatan di salah satu kabupaten di Jawa Barat, bukan di pusat kota di ibu kota kabupatennya bukan, tapi di kecamatan yang pinggiran. Ada komunitas lesbian, para perempuan. Mereka mau jadi responden subjek penelitian, tapi mereka nggak mau ada dokumentasi di foto, di video nggak mau. Dan kalaupun ngisi daftar hadir, namanya ganti-ganti jadi ada Budi, ada Iwan. Padahal kita tahu ini perempuan semua, perempuan semua. Covernya, yang jadi covernya wajahnya lah, gitu. Lembaga covernya mereka itu sepak bola perempuan, klub sepak bola perempuan. Meskipun saya tidak mengatakan semua klub sepak bola perempuan itu cover dari itu ya, enggak. Sama waktu itu yang pas penelitian itu. Dan mereka aktif. Jadi kalau ada perempuan yang habis diputusin pacarnya, wah ini jadi target dideketin, direkrut. Itu kalau yang ketuanya itu maco. Pas saya lihat, kayak laki-laki. Kerjaannya tukang bangunan. Tukang bangunan. Temannya, ini pacar saya katanya. Perempuan juga, mahasiswi. Ya, berjilbab, rapi. Ya Allah, ya Rabbana. Dan orang tuanya pada nggak tahu. Itu di pelosok. Dan yang hadir itu di atas 100 orang loh. Di atas 100 orang. Ya Allah ya Rabbana. Belum lagi kalau yang seperti tadi gay ya, homoseksual. Di kota-kota besar komunitas-komunitasnya ada. Ada. Dan mereka biasanya ada aplikasi yang bisa mendeteksi sesama mereka. Jadi tahu misalkan jarak 1 kilo atau 100 meter ada sesama, tapi yang sama-sama menginstal ya. Makanya seperti yang terjadi di Cianjur kalau tidak salah, yang digerebek ketika mereka sedang pesta yang gay itu, mereka sebenarnya nggak saling mengenal, mereka janjiannya di aplikasi tersebut. Jadi ditambah lagi banyak yang ya, misalkan melakukan, mohon maaf ya, sodomi kepada anak-anak dan sebagainya. Dan ketika itu dilakukan, korban itu potensial jadi pelaku di kemudian hari kalau tidak diterapi. Nah, yang datang ke saya yang mau yang pengen terapi reorientasi seksual macam-macam, ada karena faktor pola asuh, ada yang karena di tempat kerjanya, ada yang tapi kesamaan semuanya pasti mereka semuanya konsumsi pornografi. Dan dari beberapa riset yang saya baca, termasuk psikopat yang biasa membunuh dan sebagainya dan nggak merasa bersalah seperti itu, rata-rata mereka konsumsi pornografi. Ini bahaya, pornografi itu. Dan itu sangat mungkin diakses dengan HP yang dipegang oleh anak-anak kita. Kalau nggak dibatasi, kalau nggak difahamkan ke mereka, sampai saatnya kita berikan kepercayaan penuh ketika sudah siap begitu ya. Kalau enggak, bahaya. Bahaya. Hatta di YouTube, kalau kita nggak tahu cara, cari yang YouTube Kids dan sebagainya, ataupun ya tetap aja kadang ada yang menyusupkan. Bahkan di YouTube Kids untuk anak-anak saja kemarin kan rame tuh.
ada di DPR RI ada anggota dewan yang protes meminta supaya itu dihapuskan iklan di YouTube Kids, tapi iklan di Indonesia iklannya terkait dengan LGBT. LGBT ini ngeri juga kalau masih sedikit mereka playing victim, tapi kalau sudah mayoritas agresif, bahkan tamu orang aja dipersekusi. Ya kan tamunya Nabi Lut itu malaikat itu sampai didatangin mau digarap oleh mereka. Alhamdulillah. Dan bahkan kalau sudah dominan, kalau baca ayat Quran, ketika dinasihati oleh Nabi Lut karena merasa sudah dominan, akhriju, usir tuh si Lut gitu. Bahasa mereka usir tuh Lut dan pengikutnya itu. Karena mereka sok suci. Jadi kalau ketika sudah merasa dominan, undang-undangnya diubah dan sebagainya. Di beberapa negara sudah ada yang legal pernikahan sesama jenis misalkan. Kalau di kita juga sampai seperti itu, jebol, wah naudzubillah. Jadi ya masa depan anak-anak kita itu demikian. Ini tantangannya nih. Yang ini bisa merusak fitrah. Dan ya, ketika sudah rusak masalahnya, ketika ada yang sudah rusak, apakah karena trauma dan sebagainya, yang tadi sehingga ganti orientasi seksual, misalkan jadi ke sesama jenis, muncul juga bahkan di kalangan praktisi psikolog, psikiater, atau ada komunitas-komunitas yang muncul justru untuk agar mereka tidak merasa bersalah, menganggap benar hal tersebut begitu. Yang akhirnya ya makin tenggelam lah, bahkan tadi secara korban baru. Rekrutmennya mereka itu rapi. Kayak semacam dakwah fardiyahnya itu terencana betul. Ada komunitasnya mengajak baik-baik, tapi progresnya naudzubillah. Nah, ini yang sedang terjadi di sekeliling kita, sehingga kita wajib untuk semakin peduli dengan anak-anak kita. Ketika sedang tidur, coba lihat wajahnya gitu. Kita harapkan mereka itulah yang akan bersama-sama kita nanti di surga Firdausnya. Bersama Rasulullah SAW, Suhada, Siddiqin, Salihin. Kalau kita tidak meluangkan waktu sekarang untuk bersama-sama dengan mereka, kata Imam Syafi'i begini, kalau besar Imam Syafi'i ya, luangkanlah waktu untuk anakmu ketika mereka masih kecil. Jika tidak, akan dipaksa untuk meluangkan waktu mengurusi anak-anakmu ketika mereka sudah besar tapi ngurusin masalah. Naudzubillah. Tsumma naudzubillah. Bahkan target profesinya beda-beda. Generasi Z itu, kalau dulu generasi kita kan pengen jadi apa? Pengen jadi dokter, presiden, pilot. Sekarang beda lagi. YouTuber, konten kreator, CEO startup, SEO spesialis, selebgram. Jadi cita-citanya udah beda dengan generasi kita. Ini gen alpha, ini masih penelitiannya masih belum banyak. Dari di sini orang tua perlu kerjasama dengan guru di sekolah, pantau terus dan apa yang bisa dilakukan kita di rumah. Jadi tektokannya dengan guru, tapi yang perlu dipahami bahwa tanggung jawab pendidikan tetap di kita sebagai orang tua. Guru itu kita mendelegasikan kewenangan mendidik sebagiannya ke guru. Tapi tanggung jawab di kita. Konsep delegasi kan begitu. Yang namanya delegasi itu mendelegasikan wewenang, bukan mendelegasikan tanggung jawab. Tanggung jawab tetap dia yang mendelegasikan. Dalam hal ini orang tua. Tanggung jawab pendidikan itu. Nah, guru di sekolah di SIT Ibnu Khaldun mendapatkan delegasi kewenangan untuk mendidik di sebagian waktu ketika di sekolah. Di rumah, di luar itu tetap, dan secara keseluruhan tanggung jawabnya tetap ada pada orang tua. Termasuk menyusun strategi menghindari berbagai masalah yang mungkin muncul. Batasi waktu anak di depan gawai atau televisi. Ini penting banget. Ini penting. Ya, penting. Karena kalau sudah keasikan, ini kan statis ya. Kalau di HP, nonton TV, statis, diem gitu, nggak gerak. Makanya saya sering kali maksa anak keluar, main. Emang dibatasi, udah. Oh, nggak mau, ya terserah. Pokoknya ini ditahan, ini udah lewat batas waktunya. Kadang harus tega. Nangis. Ya, ini untuk kebaikan dia gitu. Nah, tingkatkan komunikasi.
lapangan bersama anak-anak. Luangkan waktu sekali-kali ke tempat rekreasi, ke gunung, camping, dan sebagainya. Itu penting ya, bermain bersama dengan anak-anak itu penting. Terutama generasi alfa. Emang masanya masa bermain. Ya. Pendidikan agama, sopan santun, menanamkan family values. Ya, bahwa nilai-nilai yang berkembang di kita, dasarnya Islam, jelasin. Tapi memang harus smooth dengan generasi ini. Menanamkan value-nya dari kegiatan sehari-hari. Sambil bermain, sambil diberitahukan value-nya. Ya memang harus sabar. Kita sedang ini, kalau tadi istilah akar dan sayap, kita sedang memperdalam akar. Sedang memperdalam akar. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, meningkatkan life skill di rumah. Ada bagi-bagi tugas, bebersih dan sebagainya. Nah, termasuk latihan mengendalikan diri, mengendalikan lisan itu life skill. Life skill itu ada hard skill, ada soft skill. Bahkan life skill itu lebih cenderung ke soft skill sebenarnya. Lebih cenderung ke soft skill. Kemampuan komunikasi, pilihan kata, konsep diri, public speaking, entrepreneurship, itu life skill. Perbanyak komunikasi verbal dan bahasanya, kalaupun menegur dan sebagainya, gunakan istilahnya, ada I communication, ada you communication. Yang lebih tepat digunakan I communication kalau untuk ke anak-anak. Untuk melatih empatinya. Bedanya begini, I communication dengan you communication itu kalau misalkan anak banting pintu, bah. Kalau kita, kenapa kamu banting pintu? Kalau kamu, itu you communication. Kalau I communication, aduh, ayah kaget, bunda kaget, ada banting pintu, ada apa? Jadi harus sadar bahwa apa yang dia lakukan itu berdampak ke orang. Dalam hal ini kita kaget, kita merefleksikan perasaan kita, itu sebagai bagian dari upaya mengasah perasaan dia agar lebih sensitif. Dengan perasaan orang, empati dengan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ayah bunda, mungkin sebagai pengantar tak terasa udah 17-18 ya. Untuk sementara mungkin itu, saya kembalikan dulu ke Kang Rizky Haji Pratama, Ustaz Rizky Haji Pratama. Tafadhol kalau misalkan ada tambahan, pertanyaan, dan sebagainya, tafadhol. Syukran jazakallah khair Bapak Dr. Indra yang telah menyampaikan gambaran secara luas dan juga mendetail, meskipun kayaknya nih ayah bunda masih ada yang penasaran ya. Baik ayah bunda, Umi Abi, mohon maaf sebelumnya. Di sesi berikutnya, yaitu sesi tanya, kami mohon maaf hanya bisa membuka sesi pertama dulu dengan 3 pertanyaan. Tapi sebelum itu, mohon untuk mengangkat tangan terlebih dahulu agar kami bisa menentukan siapa-siapa saja yang bisa untuk bertanya. Baik, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Ya, silahkan. Bunda Rasyad, 7D. Bunda Fawaz Adli. Silahkan boleh mengawali pertanyaan. Mangga, nanti disusul dengan Bunda Irsyad. Satu lagi yang bertanya barangkali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat kesempatannya. Saya Bunda Rasyad, anak SD kelas 4B di Ibnu Khaldun sama anak SMP di Ibnu Khaldun. Yang mau ditanyakan mengenai ini batasan apa dikatakan balik di era yang sekarang gitu. Karena kan tantangannya berbeda banget gitu kalau misalnya zaman sekarang ya Pak. Jadi gimana gitu maksudnya tuh mengenai apa sih balik menurut zamannya sekarang, soalnya maaf kalau misalnya kadang dikatakan anak SMP tapi kok masih kekanak-kanakan gitu, kadang
apa karena perbedaan antara jenis kelamin antara anak laki-laki sama anak perempuan kok kayaknya belum ngerti gitu. Harus ada yang berulang-ulang kayak gitu untuk diterapkan apanya, misalnya kayak kedisiplinan ataupun pembiasaan seperti itunya. Kadang masih ada yang harus diulang-ulang gitu sama orang tuanya. Mungkin nanyain itu aja Pak. Makasih banyak buat kesempatan bertanyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar lebih efektif mungkin Pak Dr. Indra bisa langsung menjawab, Mangga? Langsung. Oke. Ada akil, ada balig. Kalau balig itu tetap sama. Tetap sama. Patokannya kalau perempuan haid, kalau laki-laki mimpi basah. Itu kalau balig ya. Jadi kalau balig tetap. Hanya memang seiring berjalannya waktu, proses balik ini semakin dini ya, dibandingkan dengan sebelumnya. Tapi dari sisi akil, kematangan secara psikologisnya, itu biasanya jadi agak lebih jauh, sehingga masa transisinya jadi makin lama begitu ya, makin lama. Nah idealnya justru memang selaras barengan antara akil dan balik idealnya. Idealnya. Kalau ukuran taklif memang tetap dibalik. Jadi dasar syar'inya tetap taklif itu terkait dengan pertumbuhan ya, lebih mudah terindrawi lah, lebih mudah diukurnya. Nah kalau terkait dengan akil, terutama yang menjadi dasar utamanya, terutama ketika dia sudah mengenali Rabb-nya, mengenali agamanya, mengenali Rasulnya, mengenali dirinya, sehingga kemudian sudah mulai hadir tanggung jawab. Memang menghadirkan itu mewujudkan kesadaran akan tanggung jawab tersebut. Ya, tapi pembebanan taklifnya sendiri tetap batasannya pada sesuai ajaran syariah, yaitu haid dan mimpi basah. Makanya proses menghantarkan agar balik dan akilnya itu relatif bersamaan. Nah, sebelum balik, idealnya kita sebagai orang tua meluangkan waktu, ada quality time khusus dengan anak untuk menjelaskan itu. Bahwa sebentar lagi, kalau ke laki-laki kamu akan mengalami mimpi yang sangat dengan lawan jenis, dengan perempuan. Jadi yang kamu sukai bisa yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Yang kamu merasakan nyaman sekali sampai keluar air mani. Kan hal begitu harus dikatakan gitu, jelas, clear gitu. Dan kalau seperti itu berarti kamu sudah balik. Sudah tanggung jawab langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagainya. Pun ke anak perempuan. Nanti akan tiba satu masa dari alat kelamin, dari vagina keluar darah. Misal bla-bla dijelasin konsekuensinya seperti ini dan sebagainya. Dan itu obrolan khusus itu bagian dari proses sebenarnya agar baliknya itu juga disertai dengan akil. Ketika ini tuh saya sudah mengalami. Oke, berarti sekarang saya mulai bertanggung jawab nih. Saya harus sudah begini, harus sudah begini, harus begini. Jadi memang harus dipersiapkan sebelumnya. Kalau belum, udah kepalanya harus dilakukan. Ya nggak apa-apa terlambat, ya minta maaf dulu. Minta maaf, berarti kan salah. Harusnya sebelumnya tuh hal seperti itu. Ya, selain idealnya di sekolah juga mensupport hal itu. Tapi bertemu orang tua ya, pada orang tua. Yang kadang kita kagok untuk ngobrolin hal-hal pribadi sensitif dengan anak. Tapi kalau kita sudah bisa lepas ngobrol itu dengan anak, sebelum itu kejadian, itu yang akan relatif menyelaraskan antara akil dan balik ya. Tidak jomplang lagi, baliknya sudah, akilnya belum begitu. Ya, bisa jadi kesalahan bukan pada anak, pada kita kalau seperti itu. Berarti segera lakukan proses tadi. Dan idealnya itu dalam kondisi yang khusus ya.
informal dan khusus, diajak makan. Khusus berdua saja misalkan. Ya begitu saja. Kadang bisa jadi sekarang ayahnya, kadang bundanya gitu. Untuk ngobrol berdua bisa di luar sambil makan pas jemput, pulang, ngantar atau apapun ada waktu khusus. Ada jatah waktu untuk dia khusus dan itu ngobrolin hal-hal yang sifatnya pribadi. Yang ini terkait dengan hak dan kewajiban dari anak tersebut. Nah, ketika konsekuensi dari iya, ini ternyata it's time. Oh, ini waktunya nih. Ya sadar bahwa sejak saat itu dia sudah berbeda dengan sebelumnya. Nah, idealnya pengkondisian itu sebelumnya ya. Sebelum anak perempuan haid, yang laki-laki mimpi basah. Idealnya sebelumnya. Idealnya. Karena kalau tidak dijelaskan sebelumnya, kaget, nangis, dikiranya apa, dia terluka. Apalagi pas kejadiannya misalkan di sekolah begitu. Kalau misalkan sudah tatap muka, tiba-tiba haid, dia nggak tahu apa ini, dia ketakutan dan sebagainya. Wah, bahaya kalau sampai begitu. Ya, karena itu fase yang sangat berkesan, fase transisi. Makanya penting pengkondisian sejak awal oleh orang tua, oleh ayah atau ibunya. Begitu, dan tugas kita agar jangan sampai tadi transisinya kelamaan gitu ya. Dia baru nyadar hak tanggung jawab itu sudah lama. Bisa jadi nggak nyadarnya ada dengan kewajibannya. Padahal sudah balik sebenarnya. Begitu, Bunda. Terima kasih banyak Pak. Maaf, mohon itu izin tadi nggak dinyalakan videonya Pak. Sinyalnya kurang baik. Baik, maafum. Terima kasih banyak Pak. Sami-sami. Syukran untuk Bunda Rasyad dan juga Pak Dr. Indra. Pak Dr. Indra tidak mengapa ya Pak. Untuk penanya kedua dari Bunda Irsyad. Mangga Bunda Irsyad. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam atas kesempatannya. Alhamdulillah Pak, saya seorang ibu dari 6 putri dan 1 putra. Yang ada mungkin ya, kalau ada semua mungkin 10. Nah, alhamdulillah putri pertama udah usia 21 tahun. Yang kedua kebetulan yang sekarang sekolah di SMP kita Ibnu Khaldun, kelas 7C mungkin ya. Yang ketujuh usia 2 tahun. Nah, yang saya ingin tanyakan, anak saya semuanya tidak memegang HP kecuali anak pertama. Tugas sekolah semua ada di HP saya. Nah, kebetulan mungkin karena dia anak laki-laki satu-satunya, apakah salah mungkin ya karena gitu, maksudnya manja tuh beda dengan adik-adiknya yang perempuan. Manja dalam hal kalau saya sedang duduk, kadang dia tiduran di kaki saya, terus ya kayak mencari perhatian gitu Pak. Nah yang kedua ya, bagaimana cara saya membedakan atau menilai dia, ya saya takut karena di rumah tidak megang HP tapi di luar gitu Pak. Bagaimana cara membedakannya supaya oh iya ketahuan nih anak tuh sudah atau membuka website apa gitu, saya kurang tahu gitu ya, mungkin di luar. Tapi insya Allah masih terkendali gitu ya Pak, karena memang setiap harinya ada di rumah, cuman yang saya takutkan ketika di luar rumah gitu. Mungkin itu Pak, jazakallah pertanyaannya. Masya Allah, ya. Ini dari 7 hanya 1 ya. Terus kalau saya yang belum kebayang kalau ada meeting secara online pada saat bersamaan begitu, saya belum kebayang. Alhamdulillah belum pernah bentrok Pak, cuma paling tugas
tugas daring, saya atur jadwalnya mungkin seperti yang TK jam 6:30 sudah ada tugas, saya dahulukan TK. Nah, kelas 1, kelas 3, kelas 5, nanti yang berikutnya saya atur jadwalnya gitu, seperti itu. Baik, Masya Allah. Ini luar biasa nih, Bunda Irsyad. Baik, terkait dengan anak yang tidak megang, berarti yang ini maksudnya ke Irsyad ya, yang kelas 7 itu ya? Iya, Pak. Oke, baik. Ya, kalaupun ini dengan orang tua yang kalaupun kita memfasilitasi HP, memang sejak awal harus dijelaskan punya siapa nih. Nah, kita juga, saya khususnya ke anak-anak bahwa ini punya ayah bunda, bukan punya kalian gitu. Sehingga ya aturan di kita, dan ini bagian dari pembelajaran bla bla bla, termasuk ya kita sampaikan bahwa ada yang mengalami kecanduan HP, gawe dan begini dijelasin begitu ya. Nah, karena begini juga pada akhirnya memang kita juga udah kepikiran loh, pada akhirnya memang anak ini terutama nanti ketika SMA memang barulah kita beri. Tapi kalau SMP kita masih di kita juga. Cuma waktunya lebih lama dibandingkan yang adik-adiknya yang SD gitu. Secara proporsional. Nah, kita memang yang kita butuhkan atau yang kita harapkan anak-anak kita nanti itu adalah anak-anak yang imun, bukan yang steril. Yang imun, bukan yang steril. Beda ya, imun dengan steril. Kalau steril memang bersih, tapi ketika berhadapan dengan kenyataan, karena tidak diinformasikan sebelumnya ya, bahkan bisa terpaparnya lebih parah begitu. Kalau sekedar steril, akhirnya dijaga sama sekali begitu. Yang kita butuhkan yang imun tadi, punya daya tahan. Nah, makanya terkait dengan hal itu, kalau memastikan tahu, justru biasanya akan lebih ini kalau HP-nya yang kita kendalikan, sehingga kita tahu bisa cek historinya apa yang diakses dan sebagainya, bisa dilihat dari situ. Nah, dibandingkan dengan dilarang sama sekali, yang tapi di belakang kita nggak tahu, misal begitu ya. Tetap, jadi dalam Islam itu ya prinsip dasarnya memang sebenarnya sudah dilakukan juga oleh Ibu ya, bahwa kita tidak kecenderungan manusia itu tidak ditutup begitu, tapi disalurkan kanal-kanalnya secara tepat begitu. Bahwa manusia juga ada kecenderungan untuk hiburan dan sebagainya, tapi tetap dibatasi. Nah, latihan untuk batasan itu yang perlu dibangun sehingga dia nyadar, oh ini sudah melebihi batas nih. Diserahkan misalkan handphonenya ke kita, atau akhirnya dia sudah bisa secara mandiri, oh ini enggak, saya tidak akses ini dan sebagainya. Nah, obrolan tentang itu perlu dibangun berarti, karena jadi kalau sekedar menjadi steril pokoknya nggak boleh dan nggak dijelasin why dan sebagainya. Kalau imun ya dijelasin sehingga pada saatnya itu oh ini nih ya, ada ilmunya dulu dijelaskan, informasi ya terkait dengan hal-hal tersebut. Gitu Bunda. Gimana? Tapi alhamdulillah kebetulan Pak, saya tadi seperti yang Bapak jelaskan, anak-anak saya kasih maksimal sehari 1 jam. Kayak yang anak TK, Ibu aku pengen belajar mewarnai, saya aplikasi bikin di HP saya, ya yang TK belajar mewarnai. Nah gantian sama kakak-kakaknya. Nah seperti itu. Jadi 1 jam saya atur. Bukannya saya tidak ingin memberikan media seperti HP gitu. Yang kakaknya juga saya kasih waktu SMP kelas 2 gitu, yang sekarang sudah 21 tahun. Nah itu, jadi saya ingin ketika saya beri informasi itu dari saya dulu gitu Pak. Betul. Maksudnya jangan langsung dari media yang maaf ya Pak, mungkin kebenarannya belum tentu benar gitu. Betul. Makanya saya dulu ya,
netralisir dulu mana yang baik saya sampaikan ke anak dan mana yang boleh anak akses di HP saya gitu maksud saya. Jadi makanya saya kasih 1 jam untuk anak ini mah pengennya main game ini, anak ini main ini. Jadi saya juga perhatikan. Cuman yang saya bingung itu ketika di luar mungkinnya yang laki-laki ini yang lagi masa sudah terlihat perbedaannya mungkin ya ketika suara sudah agak membesar gitu. Nah, gimana caranya saya bisa melihat gitu ketika di luar kan saya tidak bisa memantau Pak gitu maksudnya itu mungkin. Ya kita perlu menyadari bahwa kita tidak bisa apalagi nanti ketika sudah dewasa. Justru yang perlu dibangun dalam dirinya muraqabatullahnya. Kesadaran diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayah, bunda, kita, abi, umi ya nggak bisa mengawasi, nggak bisa mengingatkan terus. Allah tahu. Membangun perasaan atau sisi ihsan dari anak kita gitu. Perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah tertanam, kita tenang, Bu. Insya Allah kita tenang. Kita nggak usah takut. Kita juga perlu memberi kepercayaan kepada anak bahwa kita percaya prinsip nilai yang diajarkan oleh ayah bunda tentang muraqabatullah itu insya Allah diamalkan oleh anak kita. Dan sampaikan itu bahwa kita percaya. Kita percaya. Sehingga itu jadi alarm ketika dia misalkan melanggar, ini ibu saya udah percaya ke saya nih. Kalau saya melakukan ini, saya mengkhianati kepercayaan. Selain tetap yang dibangun paling utama Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ya mungkin bisa dibohongi, ayah bunda bisa dibohongi, tapi Allah enggak. Makanya yang diinstal diulang-ulang Allah. Makanya itu juga sebenarnya kalau dalam konteks tarbiyatul aulad dalam Islam, kata pertama yang idealnya kita install ke anak kita itu bukan ayah, bunda, papi, bukan. Allah. Kata yang diajarin itu justru Allah sebenarnya. Jadi kata pertama idealnya itu Allah gitu yang keluar itu. Bukan ayah, papa, mama, bukan. Allah kata pertamanya itu. Selain yang ketika lahir didengarkan kan sebagian dari kita ada yang diazankan dan sebenarnya kan Allah, kata-kata terkait dengan Allah. Yang keluar dari lisannya idealnya juga Allah yang pertama kali itu. Kata para ulama begitu. Idealnya kalimat kata yang keluar pertama kali itu adalah Allah begitu. Nah, kalau Allah sudah terinstal dalam dirinya, kita sampaikan kenapa kita sekolahin di Ibnu Khaldun agar Al-Qur'an bercampur dengan darah dan dagingmu misalkan. Karena kita ingin kau menjadi anak yang saleh dan saleh. Kalau sudah gitu, ayah bunda tenang, silakan. Siru fil ard, kalau sudah Al-Quran sudah terinstal, silakan. Terbang kemanapun, karena tugas ayah menanamkan akar dengan Al-Quran terutama. Makanya di sekolah Ibnu Khaldun, juga dengan sayap. Nanti mau belajar apa, silakan sesuai minat dan bakatnya kalau itu. Kalau itu sudah terbentuk, kita tenang insya Allah. Kalau sudah seperti itu. Ya, Allah. Indra, barangkali bisa satu penanya lagi. Mangga, deh terenan. Oke, mangga untuk Bunda Afrina satu deh, dipersilahkan. Cek, bismillah. Terdengar suara saya Pak Rizky? Terdengar, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya terakhir dan kemungkinan ini, we have that one. Maaf Pak, ini lagi ngobrol sama Ican. Can you put it in, please? Yeah, you can. Singkat saja, tadi menarik dengan pembagian generasi yang mungkin kalau misalkan boleh saya simpulkan, ini berdasar, what is it? Would you mind I'm talking right now? I know it's stuck, hold on. Tuh jadi lupa. Kakak, tadi dengan pembagian generasi yang disampaikan, ini manggilnya Bapak, Ustadz, Dokter, Akang, Bapak aja kali ya. Yang tadi sempat disampaikan, nah di anak-anak saya tuh, kalau misalkan tadi ngelihat di pembagian generasi yang sempat disampaikan di awal, itu di generasi Z dan juga generasi
alfa. Nah, ketika memang melihat dengan pola tadi, yang itu pola-pola psikologi, mungkin bisa jadi ini psikologi modern, dan kalau boleh melihat anak-anak juga kan ada di posisi itu, di generasi tersebut. Nah, ketika memang melihat pola seperti itu, pertanyaannya adalah, ini kan mereka sangat, kalau dibilang terpapar, bukan terpapar ya, mereka sangat aware, nggak aware juga. Mereka sudah familiar bahasanya. Mereka apa ya bahasanya? Ya, mereka familiar dengan gadget. Mereka berinteraksi banyak dengan gadget juga. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, adakah pola khusus di mana kita akan coba push di satu sisi dan juga direnggangkan di satu sisi. Dalam artian kalau misalkan ini saya masih coba, dalam artian ini ke anak coba-coba, bukan begitu, sedang berusaha belajar mencari ilmunya biar ketika memang penanganan terutama ke anak sendiri itu tepat sasaran. Mungkin tidak efektif ya, mungkin tidak efektif di awal, tapi ya kita sama-sama berproses. Dalam artian saya selaku Umi-nya berusaha untuk belajar lebih lagi, dan Nawaf sama Hasna selaku anaknya mungkin bisa jadi punya lapangan dada yang luas karena emaknya masih belajar seperti itu. Dan kemungkinan ketika memang ada pola tersendiri yang memang itu bisa diterapkan mungkin, nah itu akan sangat membantu. Begitu. Terima kasih banyak. Maksudnya direnggangkan apa ya? Mohon maaf, saya belum. Jadi polanya begini Pak, kan ada satu waktu di mana tadi sempat mamahnya Irsyad, Bunda Irsyad sempat bilang kan, ya dikasih waktu dengan pola, kasih waktu sekian menit, mungkin sekian jam untuk bisa having fun. Apa ya kalau saya having fun? Kayak Kakak Ican misalkan, lomba ini yuk. Jadi saya coba alihkan beberapa fokus dia ke lomba-lomba yang ya setidaknya mengalihkan fokus ke sana terus gitu Pak. Iya. Nah, tapi apakah ada pola tertentu ketika saya harus push itu di mana yang keras? Tapi kalau saya harus boleh bilang, saya keras terus ya, ini ngegas terus bawaannya. Nah, di mana tarik ulurnya gitu dengan pola tertentu biar setidaknya tercipta keseimbangan di mana yang satu anaknya Ikhwan, yang satu anaknya Akhwat tuh, ya kalau istilah di Ibnu Khaldun Ikhwan Akhwat ya, yang satu anak laki-laki, yang satu anak perempuan tuh fitrahnya memang bisa tertunaikan dengan sesuai zamannya gitu. Yeah. Dengan keterbatasan ilmu saya. Mohon arahannya, begitu. Baik, Masya Allah. Syukran, jazakillah khair ya Ummi Nawaf ya dan Afrina. Terkait dengan pola, biasanya kalau terkait penggunaan gadget, yang perlu diatur itu terkait waktu terutama. Nah, kalau urusan waktu memang harus tegas, kalau urusan itu. Tapi betul tadi kita perlu ada al-badail al-islami istilahnya, alternatif islami. Baik ketika mereka mengakses gadget, nah ini channel ini nih yang kita rekomendasikan, channel ini itu kan ketika di luar, ketika ya kita memang saatnya sudah bukan gadget, apa dong gitu. Nah, memang di sini kita perlu terlibat langsung dengan mereka ya, dengan aktivitas di luar itu. Nah, biasanya kalau saya dengan aktivitas fisik ya, keluar, yuk kita sepedahan bareng, kalau hari Ahad, atau kita berenang, ayo, atau ya udah saat kalau memang saya juga lagi ada kerjaan, ada yang tugas yang harus dikerjakan, ditulis dan sebagainya, ya didorong agar pokoknya keluar rumah tuh ada ajak teman-temanmu sepeda disediain, ini disediain tuh main gitu. Seperti itu. Ya. Kalau polanya saya lebih ke pembatasan waktu dan konten ya. Waktu dan konten kalaupun ini yang diakses. Yang ini nggak boleh nih, ini lagi auratnya dibuka-buka begitu nggak boleh nih, akun ini, channel ini nggak boleh. Kalau mau yang ini alternatifnya.
Itu kalau ketika mereka mengakses. Jadi konten dan waktu terutama ya, konten dan waktu. Ya di luar itu memang perlu ada interaksi lebih dari kita. Memang harus meluangkan waktu. Kalau urutan begini bukan mencari, nggak sempat, bukan nggak sempat. Memang harus menyempatkan waktu. Makanya tadi kata Imam Syafi'i, ya luangkan waktu ketika mereka masih kecil gitu. Kalau tidak, kamu juga akan tetap dipaksa meluangkan waktu. Tinggal mau, tapi untuk ngurusin masalah mereka ketika sudah besar. Jadi nanti kira-kira begitu ya. Meskipun biasanya kalau ketika kecil attachment-nya, kedekatannya sudah, bondingnya terbangun kuat. Misalkan tadi ada yang terkait dengan quality time, ada yang misalkan kalau seperti Stephen Covey ya, dia memang meluangkan waktu, ada quality time per anak itu ada jatahnya. Nah setelah anaknya besar, beda-beda negara bagian, secara rutin minimal kalau nggak salah 2 pekan sekali atau sebulan sekali ya datang gitu, anak-anak itu datang. Karena emang punya pengalaman berkesan, jadi kayak udah ada jadwalnya khusus ketemu ayah, ketemu bunda gitu. Bahkan sudah beda negara bagian dan sebagainya tetap datang, anak udah gede-gede, udah punya pasangan, berkeluarga, tetap datang gitu. Nah meluangkan waktu jadinya, karena orang tuanya dulu juga meluangkan waktu gitu, bukan nggak ada kesempatan. Karena kalau kita beralasan wah sibuk nggak ada waktu, tinggal tunggu waktu aja kalimat itu keluar dari lisan anak kita ketika mereka sudah besar. Apa lu sibuk nggak ada waktu, dan kalimat itu sebenarnya kalimat yang sama yang keluar dari lisan ayah bundanya gitu. Pola alam begitu ya. Kalau ada dari yang lain yang punya pengalaman terkait dengan pola, mangga tafadhol. Gitu Kang Rizky. Ya, syukran jazakallah khair Bapak Indra Kusuma yang telah menjawab dari 3 pertanyaan. Afwan untuk peserta untuk orang tua peserta didik dari TKIT, STIT dan SMP IT Ibnu Khaldun, karena waktu kita hampir mendekati azan maghrib, ala kulli hal kita tidak bisa melanjutkan sesi tanya jawab. Kami serta tim mohon maaf bila ada pertanyaan yang memang ingin disampaikan tapi tidak bisa, tapi mohon untuk dicatat terlebih dahulu dan barangkali bisa disampaikan ke guru atau wali kelas masing-masing. Insya Allah kalau bila ada kesempatan Pak Dr. Indra bisa menjawab secara email atau surel. Syukran jazakumullah khair pada Pak Indra Kusuma yang telah menjawab dan juga menyampaikan materi yang menurut saya pribadi masih sangat menggantung. Sepertinya harus ada jilid 2 nih Pak Indra. Masya Allah. Mudah-mudahan ya, bismillah. Untuk penanya Bunda Rasyad, Bunda Irsyad dan juga Bunda Afrina, kami sudah menyiapkan voucher belanja di Koperasi Bisa. Silahkan boleh datang ke Koperasi Bisa di Kompleks SIT Ibnu Khaldun untuk Bunda Rasyad, Bunda Irsyad, dan Bunda Afrina. Alhamdulillah, waktu kita tidak terasa sudah mendekati azan maghrib. Alangkah lebih baiknya kita untuk bersiap-siap dahulu menjambut seruan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tak lupa kita ucapkan mudah-mudahan apa yang bisa beliau sampaikan sudah kita catat dan berusaha untuk kita amalkan serta kita sebarkan untuk orang-orang di sekitar kita mengenai materi parenting ini. Dan kita semua berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan kembali bertemu dengan Pak Indra di jilid keduanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk Bapak Ibu dan juga guru-guru, kami ucapkan jazakumullah khair telah hadir di acara Zoom meeting ini. Mudah-mudahan kita bisa mengadakan acara berikutnya dan tentunya bisa merekatkan tadi silaturahim kita, bersinergi untuk sama-sama mendidik anak didik kita. Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda dan juga pemateri, mohon maaf sekali lagi atas keterbatasan kami tim penyelenggara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan untuk menyelenggarakan kembali dengan format yang lebih baik, dengan tentunya Pak Indra Kusuma lagi nih karena masih menggantung. Mari kita akhiri
webinar kali ini dengan mengucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian jazakumullah untuk materi untuk Bapak Muhammad Taufik ST dan juga buat guru-guru serta orang tua peserta didik ST, ST dan kami atas seluruh kru yang bertugas mengucapkan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kasih ilmunya. Mantap. Ya buka. Rizky. Pak Rizky nuhun. Mangga Bapak Ibu. Rizky mangga. Atur nuhun Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak. Assalamualaikum. Atur nuhun Pak Rizky. Assalamualaikum Pak Indra.